Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Al-Hafiz dari kelas 11 IPA 5 dengan nomor absen 37 pelajaran biologi ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Tugas saya adalah mengenai sistem reproduksi. Dan pembagian materinya saya ambil adalah yang pertama, proses pembentukan sperma dan gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi laki-laki maupun perempuan. Yang pertama adalah proses pembentukan sperma atau gametogenesis pada laki-laki, atau kita bisa sebut spermatogenesis. Gametogenesis pada laki-laki disebut spermatogenesis dan terjadi di tubulus seminiferus dalam testis. Spermatogenesis memerlukan waktu 74 hari. Bagi kalian terkhusus kaum laki-laki, harap jangan. Baiklah, macam-macam atau struktur. Yang pertama adalah mitosis. Mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua, yakni sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Mitosis umumnya diikuti sitokinesis yang membagi sitoplasma dan membran sel. Yang kedua adalah meiosis. Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Ciri pembelahan secara meiosis adalah terjadi di sel kelamin, jumlah sel anaknya 4 jumlah, kromosom setengah, hidupnya pembelahan terjadi 2 kali. Meiosis hanya terjadi pada fase reproduksi seksual atau pada jaringan muta. Dan saya akan menampilkan sebuah video berikut ini. Yang ketiga adalah spermatid. Berbentuk bulat seperti sel, pada umumnya mengalami serangkaian perubahan morfologis menghasilkan spermatozoa, dikenal dengan spermiogenesis. Perubahan utama meliputi kondensasi kromatin inti, pembentukan ekor, dan perkembangan tudung akrom. Yang terakhir adalah spermiasi, kita bisa baca di buku biologinya. Halaman 424, bagian nomor 4. Baik, kita baca spermiasi. Sperma yang sudah dewasa bergerak ke lumen tubulus seminiferus menuju ke tubulus recti atau tubulus lurus, anyaman saluran testis atau rere testis, dan tudung eferen. Sperma selanjutnya akan disalurkan ke epididymis. Pergerakan sperma tersebut disebabkan oleh kontraksi peristaltik otot saluran. Baiklah, pada materi ini saya akan lanjutkan tentang materi gangguan sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Saya akan menjelaskan pada perempuan terlebih dahulu. Gangguan sistem reproduksi pada perempuan. Macam-macam gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi perempuan secara umum sebagai berikut. Saya ambil 2 contohnya. Yang pertama adalah kanker payudara. Kanker payudara adalah kondisi ketika sel kanker terbentuk di jaringan payudara. Kanker bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau lebulus, atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat di dalam payudara. Yang kedua adalah kanker serviks. Kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Umumnya, kanker serviks tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar. Dan penyakit ini bisa terjadi dikarenakan terjadi seks bebas yang menular. Bagi kalian harap jangan seks bebas ya, ingat. Yang kedua adalah sistem penyakit reproduksi pada laki-laki. Sama macam-macam gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi laki-laki sebagai berikut. Saya ambil 2 contoh juga. Yang pertama adalah kanker penis. Kanker penis adalah salah satu jenis kanker yang terjadi pada kulit dan jaringan penis. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel yang terdapat di penis berkembang secara tidak terkendali. Kanker ini bisa kita cegah dengan cara sunat bagi kaum laki-laki.
Bagi yang belum sunat, harap sunat sekarang, oke? Biar tidak terjadi penyakit ini. Yang kedua adalah orkitis. Orkitis adalah peradangan pada testis akibat infeksi bakteri dan virus peradangan. Ini bisa terjadi pada salah satu atau kedua testis sekaligus. Bagi Anda tidak tahu testis, testis adalah biji kalian sendiri ya, bagi kalian laki-laki. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan tugas biologi. Halo guys, kemarin saya tidak